benarkah Deddy Mulyadi memberangus salah satu cabang olahraga e-sport yang mengharumkan nama baik Indonesia di kancah dunia? Karena salah satu yang sering kita dengar dalam ucapan-ucapan statement-statementnya Deddy Mulyadi adalah membahas tentang Mobile Legends yang berpengaruh buruk terhadap anak-anak. Padahal Mobile Legends ini salah satu olahraga e-sport yang justru melahirkan atlet-atlet e-sport yang mengharumkan nama baik Indonesia. Dan ini juga pula lah yang diprotes oleh komunitas e-sport Mobile Legends di Purwakarta. Benarkah demikian? Ayo sama-sama kita akan bahas kupas tuntas di kesempatan konten kita kali ini. Bang, lu kok belain Deddy Mulyadi mulu sih? Gua bosen. Gini bos, tenang ya. Kita sedang berperang. Dan tahu nggak kalian, kata Bung Karno, musuh yang paling sulit dikalahkan adalah bangsa sendiri. Dan sekarang kita sedang berperang melawan bangsa sendiri untuk kemerdekaan Indonesia. Itu kata-kata Bung Karno ya, perhatikan betul. Dalam tanda kutip tapi ya, berperangnya dengan sama anak bangsa itu dalam apa? Yaitu dalam informasi. Sadar nggak kalian? Kenapa di era modern ini perang fisik itu langka terjadinya? Kita coba perhatikan saja sekarang. Di dunia ini hanya terjadi 3 peperangan. Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, dan yang terbaru India, Pakistan. Hanya 3. Bayangkan di masa lalu ketika Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya kan, itu hampir semua dunia, hampir semua negara di belahan bumi ini berperang satu sama lain. Kenapa bisa demikian? Ini ada kaitannya tentang informasi. Sekarang kita masuk dulu kepada pelajaran sejarah. Manusia itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase berburu. Fase yang kedua adalah fase bertani. Kemudian bercocok tanam. Fase yang ketiga adalah fase industri. Dan yang keempat adalah fase informasi. Ini yang akan kita bahas nih yang terakhir, informasi. Ini karena sangat penting nih. Nah, ketika manusia dalam fase berburu itu hanya mengandalkan satu komunitas saja, berburu hewan. Nah, jadi di sini persaingannya masih dalam wajar begitu loh. Jadi peperangan kurang. Masuk ke dalam fase pertanian, cocok tanam. Di sinilah ada perebutan lahan. Ada pertempuran tuh, persaingan antara negara A, negara B kan gitu tuh. Perang Dunia I itu memperebutkan sumber daya alam begitu loh. Masuk ke fase yaitu apa? Industri. Manusia sudah bisa menciptakan senjata, menciptakan pabrik, tapi di sini tidak juga mengurangi peperangan karena justru ini memfasilitasi untuk memperebutkan lahan dengan menggunakan senjata, dengan industri itu tadi. Nah, makanya nggak heran kalau di masa lampau banyak sekali peperangan. Apa? Memperebutkan lahan, begitu loh. Memperebutkan sumber daya, begitu loh, ya. Nah, sekarang kenapa peperangan itu semakin memudar, semakin dikit? Karena sekarang itu kita sudah perang informasi yang tidak lagi memerlukan perang fisik. Ketika satu negara itu bisa menguasai teknologi informasi, dia akan menjadi negara yang hebat, negara yang superpower tanpa harus menyerang secara fisik. Itu bedanya informasi itu di situ. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita, posisi kita sebagai netizen Indonesia? Begitu loh. Ketika kita tahu ada seorang pemimpin yang berusaha membela rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya, maka di situ pula lah akan muncul pembenci. Orang-orang yang tidak suka, mereka akan mengerahkan bagaimanapun caranya untuk menjatuhkan orang ini. Beberapa banyak macam motivasinya, dan yang paling utama karena periuk nasinya terganggu. Yang dulunya dia bisa mengkorupsi 1 triliun karena ada kebijakan dari orang ini berkurang menjadi 1 miliar misalkan begitu. Nah, ini kan terganggu periuknya.
maka ini harus dijatuhkan, harus diserang. Nah, dikarenakan ini sesama bangsa, maka di sini terjadilah peperangan. Peperangan apa? Peperangan informasi, yaitu apa? Untuk menguatkan opini, begitu loh. Karena meskipun itu sesuatu yang salah, ketika terus diulang-ulang, kesalahan itu akan seperti menjadi benar, begitu loh. Nah, begitupun juga nih, ada orang nyerang Kang Deddy, ya kan? Dia menggunakan buzzer A, menggunakan unsur ini, menggunakan unsur e-sport, menggunakan unsur KPAI, menggunakan unsur DPR. Tujuannya itu sedang berperang informasi. Untuk apa? Supaya memenangkan opini publik. Bahwasanya opini yang dia punya yang menyalahkan Deddy Mulyadi itu menjadi benar di mata masyarakat. Di sini saya akan mengomandoi kalian, netizen Indonesia, bertahan, lawan ini, serangan-serangan ini, supaya tidak menjadi opini publik yang menyesatkan. Kalian pun cerdas, begitu loh, menerima informasi yang benar. Salah satu mereka berperang melawan dengan informasi ini menggunakan salah satunya adalah sentimen daripada salah satu komunitas, yaitu apa? Komunitas Mobile Legends e-sport di Purwakarta, begitu loh. Nah, ini diseranglah, mulai masuklah kepada opini-opini negatif. Wah, Deddy Mulyadi nih mau memberangus e-sport, olahraga e-sport yang mengharumkan nama bangsa. Yuk, sekarang saya luruskan cara berpikirnya. Sebelum saya masuk kepada e-sport Mobile Legends, saya masuk kepada sepak bola. Sama-sama kan olahraga, ya kan? Sama-sama nih. Bedanya itu online, ini fisik kan gitu. Sepak bola baik apa buruk? Baik. Mengharumkan nama bangsa nggak? Mengharumkan nama bangsa. Tetapi ketika sepak bola itu yang seharusnya melahirkan talenta-talenta, mengharumkan nama bangsa, di dalamnya terjadi misalkan kerusuhan seperti di Kanjuruhan, dengan sepak bola terjadi tawuran, terjadi perselisihan antar anak bangsa nyerang, berarti nih bukan kita menyalahkan sepak bolanya, tapi perbaiki dulu sistem sepak bolanya supaya tidak menjadi hal-hal yang negatif. Setelah diperbaiki sistem ini, baru kembalikan ke semula, ke olahraga, begitu loh. Nah, baru ini akan menghasilkan satu orang-orang yang mengharumkan nama bangsa. Itu kita bicara sepak bola. Sekarang kita bicara dengan Mobile Legends, dengan e-sport. Kita bandingkan, kita komparasikan. Berapa orang yang menjadi kaya dikarenakan Mobile Legends? 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung jari. Berapa orang yang bisa mengharumkan nama bangsa dengan Mobile Legends? 1, 2, 3 bisa dihitung jari. Tetapi Mobile Legends merusak anak-anak bangsa bisa dihitung dengan jari. Jutaan pengguna Mobile Legends rusak mentalnya. Iya kan? Main Mobile Legends sampai malam, lupa belajar, lupa ini itu, melawan sama orang tuanya, gara-gara Mobile Legends. Yang salah Mobile Legends-nya atau siapanya? Sistemnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi bukan mau memberangus prestasi-prestasi dari Mobile Legends ini, tapi sistem-sistem yang dirusak gara-gara Mobile Legends. Kalau sudah sistemnya dirubah kembali normal, silahkan main Mobile Legends secara profesional, yang mana itu akan menghasilkan uang, menghasilkan satu prestasi. Nah, sampai di sini kalian paham ya? Kalian bisa memahami nih. Sekali lagi, ayo kita dukung Deddy Mulyadi bukan dengan cara membabi buta, tapi dengan cara logis, dengan cara berpikir sehat, dengan akal sehat. Nanti kalau Kang Deddy Mulyadi bikin blunder, yuk sama-sama akan kita perbaiki juga, akan sama-sama kita tegur juga. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.